Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio. Di video kali ini Bunda Zio mau buat chiffon cake pandan. Nah, ini rasanya enak banget, teksturnya super lembut, ringan, menul-menul, pori-porinya juga kecil. Dan resep ini dijamin anti gagal ya. Kalau teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja, tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama, siapkan wadah dan ayakan. Masukkan 150 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru. Kalau takaran sendok setara dengan 15 sendok makan. 1/4 sendok teh garam. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Aduk bahan kering hingga tercampur rata. Masukkan 8 butir kuning telur, usahakan pakai telur yang masih fresh ya. Jadi memisahkan antara kuning dan putihnya lebih mudah. Ini dihancurkan dulu telurnya seperti ini. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Jadi tepungnya ngikut sedikit demi sedikit ya. Nah, seperti ini. Kalau dirasa adonannya sudah berat, masukkan bahan cair yang lain. Di sini saya pakai 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Kalau adonannya sudah berat lagi seperti ini, masukkan 80 ml minyak goreng atau setara dengan 13 sendok makan. Ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah agak tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Jadi karena di sini saya nggak ada endapan daun pandan, saya pakai pasta pandan aja ya, nggak apa-apa. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata, hingga adonannya licin. Kalau sudah, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 8 butir putih telur yang telah dipisahkan sebelumnya. Krim op tartar, di sini saya masukkan sebanyak setengah sendok teh. Kalau nggak ada, bisa diganti dengan 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Jadi ini jangan di skip ya, agar adonannya stabil, nggak mudah turun. Ini dimixer dengan kecepatan paling rendah sampai adonannya berbusa. Kalau busanya sudah agak banyak seperti ini, masukkan 180 gram gula pasir atau setara dengan 12 sendok makan. Ini dimasukkannya bertahap. Saya bagi menjadi 4 tahap. Jarak per tahapnya sekitar 30 detik. Ini yang kedua. Yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Ini dimixer hingga semua gulanya larut. Kalau semua gulanya sudah larut, naikkan kecepatan mixer menjadi kecepatan sedang. Dan ini lanjut di mixer hingga soft peak. Kalau sudah, matikan mixer. Nah, tanda adonannya yang sudah soft peak, ketika ditarik dia berjambul panjang ya, seperti ini. Kalau yang di wadah, dia seperti jambul terbalik. Seperti ini, melengkung. Jadi dia tidak kaku berjejak, melengkung ya. Tanda lain, ketika dibalik, adonannya juga nggak tumpah. Saya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan putih telurnya sudah tercampur rata. Kemudian, ambil sepertiga adonan putih telur, lalu masukkan ke dalam adonan kuning telur. Dan ini diaduk hingga tercampur rata, perlahan aja, jangan terlalu kenceng ya. Dan ini saya ganti mengaduknya menggunakan spatula agar lebih mudah. Jadi mengaduknya ini pelan-pelan aja ya teman-teman, jangan terlalu kencang, agar adonannya nggak mudah turun.
Kalau sudah agak tercampur rata, masukkan kembali adonan putih telurnya. Lakukan sampai semua adonan putih telur selesai dimasukkan ke dalam adonan kuning telur. Nah, ini adonan putih telurnya dimasukkan semua ke dalam adonan kuning telur. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Tetap ya, pelan-pelan aja. Pastikan gak ada endapan cairan di bawah adonan. Nah, di sini saya rasa warnanya kurang terang, jadi saya tambahkan lagi pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Ini opsional, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini siap untuk dituang ke dalam loyang. Di sini saya sudah siapkan loyang tulban, ini yang bongkar pasang ya. Diameter 24 cm. Ini enggak diolesi apapun. Langsung tuang adonan ke dalam loyang. Lalu ratakan menggunakan spatula agar permukaannya mulus. Dan hentakkan adonan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Nah, karena di sini loyangnya bongkar pasang, bagian tengahnya ditekan ya, seperti ini. Lanjut ratakan adonan menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, ini salah satu cara juga ya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kalau sudah, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit, buka tutup oven. Jadi ketika memixer adonan putih telur, ovennya sudah boleh dipanaskan ya. Jadi adonannya nggak menunggu. Masukkan loyang berisi adonan, ini saya letakkan di rak paling bawah. Selanjutnya ini dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah selama kurang lebih 50 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 20 menit dipanggang, buka tutup oven. Jadi cake-nya ini dikeluarkan dulu sebentar. Ini akan saya buat guratan di atas permukaan cake. Nah, seperti ini. Usahakan pakai pisau yang tajam ya. Nah, untuk banyaknya sesuai selera, bisa 6 atau 8. Nah, jadinya seperti ini. Dan ini lanjut dimasukkan kembali ke dalam oven dan dipanggang lagi selama 50 menit atau sampai cake-nya mateng. Setelah total waktu 70 menit dipanggang, buka tutup oven. Cake-nya ini mengembang sempurna ya. Lakukan tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya sudah mateng. Lalu keluarkan cake dari oven. Kemudian hentakkan cake agar nggak mudah menciut. Selanjutnya sanggah menggunakan botol yang berisi air seperti ini. Jadi ini dibalik. Cara mengeluarkan sifon cake seperti ini ya. Jadi ini dibiarkan dulu sekitar 1-2 jam sampai cake-nya benar-benar dingin baru dikeluarkan. Setelah 2 jam didinginkan, balik lagi cake-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini sudah boleh dikeluarkan ya cake-nya. Nah, bagian ini saya rasa bagian yang paling agak susah ya. Karena di sini saya pemula juga dalam membuat sifon cake. Jadi di sini mengeluarkannya memang perlu hati-hati, harus menggunakan pisau yang tajam. Jadi di sini saya nggak punya pisau yang tajam dan tipis, jadi saya pakai pisau yang ada aja. Jadi maaf kalau hasilnya nanti nggak terlalu mulus ya, nggak seperti yang senior-senior. Tapi kita sama-sama belajar ya.
Ini dia sifon cake-nya setelah dikeluarkan dari loyang. Hasilnya Masya Allah cantik banget, menul-menul. Selanjutnya potong-potong cake dan cake-nya siap untuk disajikan. Jadi memotongnya juga harus menggunakan pisau yang tajam ya, agar hasilnya rapi, mulus. Ini saya ambil cake-nya. Teman-teman bisa lihat hasilnya cantik banget. Berongga kecil, jadi pori-porinya halus ya. Menul-menul, ditekan kembali ke bentuk semula. Jadi cake-nya ini ringan ya teksturnya. Ini akan saya patahkan. Nah, dari patahannya aja sudah kelihatan ya kalau cake-nya ini lembut banget. Jadi pori-porinya ini halus banget ya, lembut. Teman-teman boleh cobain di rumah, ini resepnya dijamin anti gagal, asalkan mengikuti step by stepnya. Akan saya cobain. Bismillah. Cake-nya ini enak banget, mantep. Manisnya pas, pandannya berasa. Tekstur cake-nya ini ringan, super lembut. Jadi nggak kering ya, tetap moist. Pokoknya ini enak banget, cocok untuk cemilan di rumah atau ide jualan. Cara buatnya juga mudah. Teman-teman jangan lupa cobain ya di rumah. Cukup sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.